Saudara jaksa mengajukan tuntutan 4 tahun penjara terhadap anak berkonflik hukum AG dalam perkara penganiayaan berencana David Ozora. Lalu bagaimana keluarga menyikapi tuntutan ini dan apa saja yang akan jadi fokus keluarga korban David Ozora untuk mengawal kasus ini terhadap terdakwa lainnya. Bergabung bersama kami Melisa Anggraini, penasihat hukum David Ozora. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Adisti. Ya, Mbak Melisa, JPU menuntut anak AG ini 4 tahun penjara. Respon dari keluarga David Ozora seperti apa? Ya, dari jaksa penuntut umum yang tadi disampaikan terkait tuntutannya itu menurut kami sudah maksimal karena ini adalah pelaku anak. Dalam tuntutan tadi disampaikan sudah terbukti terkait dengan pasal yang disangkakan, pasal 355 ayat 1 Junto 55 KUHP. Dan tadi jaksa sudah menyampaikan terkait ada analisa yuridis, analisa fakta. Kami melihat itu sudah kuat, sudah terbukti keterlibatan dan kesalahan dari pelaku anak ini. Ada 10 unsur faktual tadi yang tidak bisa disangkal terkait kesalahan anak ini, sehingga kami melihat ini sudah on the track, dan kami melihat jaksa sudah cermat dalam menggali fakta-fakta di persidangan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi unsurnya adalah sudah terpenuhi perencanaan penganiayaan, begitu ya, Mbak Melisa Berat, ya? iya. Dan unsur dari hal yang memberatkan tadi disampaikan oleh jaksa, hal yang memberatkan adalah situasi atau kondisi anak korban yang sampai saat ini masih di rumah sakit di ICU, dan itu mengakibatkan cedera yang berat, luka berat, bahkan cenderung permanen nanti efeknya begitu. Oke, nah penasihat hukum AG ini menyebut dalam tuntutan jaksa ini tidak mempertimbangkan rekaman CCTV termasuk kronologi. Respon dari keluarga David Ozora? Ya, dari semua proses pemeriksaan saksi-saksi kan kita hadir juga di sana ya, Mbak, ya. Kami melihat hakim sudah sangat cermat, bahkan sudah melihat juga dari CCTV, sehingga dalam kecermatan hakim itu melihat dari anak pelaku ini justru ada hal yang tidak digali oleh kuasa hukumnya. Hmm. Mereka boleh menyampaikan apapun terkait pandangan mereka untuk CCTV, tetapi majelis hakim atau hakim tunggal ini sudah memiliki keyakinan sendiri, dan hal-hal itu sudah dituangkan oleh jaksa dalam tuntutannya di yang 10 unsur tadi yang faktual tadi, Mbak. Mhm. Nah, dijadwalkan ini kan 10 April anak AG ini akan mendengarkan vonis. Nah, kalau dari keluarga David Ozora ini harapannya untuk vonis AG ini seperti apa? Apakah lebih berat dari tuntutan jaksa atau justru sama? Tentu kita berharap yang seberat-beratnya terkait pelaku anak, yang semaksimalnya dalam pasal-pasal yang didakwakan, yang dituntut, dan kemudian divonis oleh majelis hakim. Kalau tadi jaksa penuntut umum kami lihat sudah maksimal, tetapi jika nanti dalam majelis memiliki pandangan yang lain sehingga memberikan yang lebih layak kepada pelaku anak ini, melihat dari faktual-faktual di persidangan, kami akan hargai apapun itu. Tetapi tentu saja itu harus berdasarkan kepada keadilan terhadap anak korban, Mbak, begitu. Oke, jadi vonis harus memenuhi rasa keadilan pastinya ya, Mbak Melisa. Iya. Mbak Melisa, ini kan kita tahu baru satu terdakwa yakni anak AG. Lalu bagaimana dengan harapan keluarga David untuk Mario dan juga Shane Lucas? Ya, tentunya dari semua rangkaian pemeriksaan saksi, bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, akhirnya kita mengetahui gambaran umum, Hmm. keterlibatan dan peran masing-masing pelaku dengan sangat rinci dan detail. Kita sudah mengelis semua peranan-peranan itu, kebohongannya ada di mana, kemudian apa-apa saja yang akan mempertegas bahwa anak korban ini sudah diperlakukan dengan sangat keji, biadab, dan bengis oleh para pelaku ini. Kita akan buka nanti itu seluas-luasnya di sidang terbuka kepada pelaku-pelaku yang lain, Mbak. Oke, nanti dibuktikan di sidang di Mario Dandi dan Iya, juga Shane Lucas yang memang terbuka ya, karena tidak iya, anak di bawah umur begitu ya, Mbak Melisa ya. iya, benar. Kita Oke, tidak bisa menyampaikan sekarang. oke, Mbak Melisa, terakhir, bagaimana kondisi David Ozora saat ini? Saat ini David sedang dilakukan yang namanya terapi okupasi. Nah, itu terkait dengan bagaimana melatih motorik,
penglihatan, warna, respon bentuk tangan yang seperti itu lagi dilakukan terapi, tetapi dari beberapa asesmen yang dilakukan, dokter sampaikan masih banyak sekali yang harus dilakukan, salah satunya bagaimana dia melihat warna-warna. Nah, diketahui ternyata David sampai saat ini belum bisa membedakan warna-warna tersebut. Nah, kemudian terkait dengan konektisitas otak dengan ototnya, misalnya David ketika diminta untuk menggerakkan atau jalan di tempat dengan bantuan alat, kemudian dia selalu melihat kepada arah kakinya. Ketika kita memerintahkan David lihat ke depan, nah itu gerakan kakinya langsung buyar. Sehingga kita melihat David belum bisa menerima perintah dalam jumlah banyak, baru satu-satu. Komunikasi juga masih satu arah. Besok akan dilakukan yang namanya terapi stem cell yang kemarin sempat 2 kali ya tertunda. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa setelah stem cell nanti akan ada progres yang lebih baik terkait dengan kesehatannya David. Oke, keterangan tim dokter bagaimana untuk terapi stem cell ini? Terapi stem cell ini kan sudah dilakukan pengujian terkait dengan kondisi David, apakah memungkinkan dilakukan atau tidak. Dan alhamdulillah berdasarkan observasi dari tim kedokteran sudah approve untuk dilakukan David, tetapi bagaimana reaksi tubuh atau sel-sel nanti yang menerima stem cell ini nanti akan dilihat perkembangannya setelah dilakukan. Jadi belum bisa dinyatakan dengan pasti oleh tim dokter kira-kira works atau tidak terhadap tubuhnya David, karena bisa juga stem cell ini ketika dilakukan ya sudah tidak terlalu berdampak. Jadi berbeda-beda, nanti akan terus dilakukan observasi, Mbak. Oke, jadi segala upaya saat ini tengah dilakukan oleh tim dokter untuk memberikan progres yang signifikan untuk kesembuhan David Ozora begitu ya, Mbak Melisa. Terima Benar. kasih penasihat hukum David Ozora, Melisa Anggraini telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.